proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno pernah berkata, tidak ada kemerdekaan tanpa tanah air dan tidak ada tanah air tanpa kemerdekaan. Sekarang kita sudah memiliki keduanya, lalu apa lagi? Masih banyak hal yang belum kita punya. Dari waktu ke waktu kita semakin sadar kemerdekaan dan tanah air hanyalah bahan-bahan dasar untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Kemerdekaan sebagai alat untuk memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Tanah air sebagai ruang yang memanusiakan semua tanpa kecuali. Saat hari terasa rumit, pelik dan buntu, mengapa tidak kita gapai lagi cahaya indah yang dipedarkan para tokoh penentu? Tidakkah sejarah selalu aktual bagi mereka yang tahu caranya belajar dari masa lalu? Dr. Andes Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Pria yang disapa akrab dengan Bung Hatta ini adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda, sekaligus memproklamirkannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Muhammad Hatta sendiri lahir dari keluarga yang religius. Kakek Muhammad Hatta merupakan ulama terhormat di Batu Ampar. Ayahnya bernama Haji Muhammad Jamil telah meninggal sejak Muhammad Hatta belum genap berusia 1 tahun. Yang kemudian Muhammad Hatta dibesarkan oleh keluarga ibunya yaitu Hajah Salehah. Latar belakang pendidikan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir dari keluarga yang berada di Sumatera Barat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik dari masa kecilnya. Awalnya, dia menempuh pendidikan di sekolah rakyat di kota Bukit Tinggi, yang kemudian berlanjut ke sekolah ELS, Europe Leisure School. Setelah menyelesaikan sekolahnya, ia melanjutkan sekolahnya ke Mulo Padang. Kemudian melanjutkan pendidikan di Prince Hendrik School dan Rotterdam School of Commerce. Riwayat perpolitikan Muhammad Hatta. Di usianya yang sangat muda, ia juga sudah tertarik dengan dunia politik. Ia banyak membaca surat kabar yang meliputi politik, seperti Jong Sumatera. Ketertarikannya pada politik dan gerakan kemerdekaan kemudian semakin terlihat saat ia menjadi bendahara bagi Jong Sumatera Bon, cabang Padang di usia 16 tahun. Perhimpunan Indonesia. Tahun 1922, ia bergabung dengan Indonesia Vereniging yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Selama 3 tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 1926 sampai 1930, Hatta dipilih menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia. Sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia saat itu, Hatta memimpin delegasi Kongres Demokrasi Internasional untuk Perdamaian di Belleville, Prancis. Pada tahun 1926, ia mulai memperkenalkan nama Indonesia dan sejak itu nama Indonesia dikenal di kalangan organisasi-organisasi internasional. Pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga menentang imperialisme dan kolonialisme di Belanda. Aktivitas politik Hatta pada organisasi ini menyebabkan dirinya ditangkap tentara Belanda sebelum akhirnya dibebaskan setelah ia berpidato dengan pidato pembelaan berjudul Indonesia Merdeka. Selanjutnya pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia. Pada tahun 1933, Soekarno diasingkan ke ND Flores. Aksi ini menuai reaksi keras dari Hatta. Ia mulai menulis mengenai pengasingan Soekarno di berbagai media. Yang kemudian, pemerintah Belanda memusatkan perhatian pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia dan menangkap para pimpinan partai yang selanjutnya diasingkan ke Digul, Papua.
Setelah 8 tahun diasingkan, Hatta dan Syahrir dibawa pulang kembali ke Sukabumi pada tahun 1942, yang kemudian menyerahnya pemerintahan kolonial Belanda kepada Jepang. Pada saat itulah Hatta dan Syahrir dibawa ke Jakarta. Pada tahun 1945, berubahnya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan Soekarno sebagai ketua dan Hatta sebagai wakil ketua. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat di Rumah Laksamana Muda Maida guna menyusun teks proklamasi. Dalam perumusan teks proklamasi tersebut hanya dihadiri oleh Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, dan Sayuti Melik, yang kemudian dibaca pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi WIB. Pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah pembacaan teks proklamasi, kemudian diangkatnya Soekarno menjadi Presiden RI pertama dan Muhammad Hatta menjadi Wakil Presiden RI pertama. Berdasarkan kutipan dari Muhammad Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Bung Hatta sangat mencintai buku, bahkan separuh gajinya pun habis untuk membeli buku. Menurut Bung Hatta, buku menjadi salah satu sumber energi dan kebebasan bagi mereka yang haus akan ilmu pengetahuan. Proklamator Muhammad Hatta banyak memberikan teladan soal kesederhanaan. Hatta mengajarkan menjadi pria terhormat tidak harus menjadi orang kaya. Hatta juga mencontohkan perilaku jujur dan menghindari korupsi, sesuatu yang sangat langka saat ini. Jadi saya bacakan ya, apabila saya meninggal dunia, saya ingin dikuburkan di Jakarta, tempat diproklamasikan yang Indonesia merdeka. Saya tidak ingin dikubur di makam pahlawan dalam kurung Kalibata. Saya ingin dikubur di tempat kuburan rakyat biasa yang nasibnya saya perjuangkan seumur hidup saya.